Papa dan Mama Dini kemudian berdiri, lalu bertanya kepada Dini dan Naman. Dari mana saja kalian? Kenapa baru pulang di jam seperti ini? Di luar pun tidak hujan, tapi kenapa kalian dalam keadaan basah? Kata Papa Dini. Mama Dini kemudian mendekati Dini. Jawab pertanyaan papamu, Dini. Dini dan Naman saling berpandangan. Kemudian Papa Dini kembali berkata, kenapa kalian diam saja? Apakah Papa perlu mengulang pertanyaan Papa? Atau kalian tidak punya jawaban atas pertanyaan Papa? Dini tertunduk mengumpulkan keberanian pada dirinya, lalu mencoba untuk menjawab pertanyaan papanya. Maaf, Pa. Ma. Tadi Dini ada urusan mendadak dan perkataan Dini belum selesai. Papanya lalu berkata, jika kamu punya urusan mendadak, apakah kamu tidak punya telepon untuk menghubungi Papa ataupun Mama di rumah? Kenapa kamu membiarkan Papa dan Mama menunggumu dengan perasaan khawatir, Dini? Dini tertunduk. Lalu, Naman mencoba untuk membantu Dini menjelaskan sesuatu. Begini, Tuan. Tadi, Naman belum menyelesaikan perkataannya. Dini lalu berkata sambil tertunduk. Pa, Ma, Dini minta maaf. Sebenarnya, ada satu hal yang sangat penting harus Dini katakan pada Papa dan Mama. Papa dan Mama Dini saling berpandangan, lalu berkata kepada Dini, katakan Dini, ada apa? Hal penting apa yang akan kamu katakan pada Papa dan Mama? Naman melirik Dini yang saat itu tertunduk sambil menangis. Sebelumnya Dini minta maaf, Pa, Ma. Mama Dini merangkul anaknya itu. Dini, ada apa? Jangan membuat Papa dan Mama penasaran. Dini kembali berkata sambil menangis. Dini hamil, Pa, Ma. Mendengar perkataan Dini, Papa dan Mama Dini terlihat begitu kaget. Papa Dini mendekati Dini, sementara Mama Dini yang berdiri di dekat Dini mengguncang tubuh Dini. Apa yang kamu katakan, Dini? Kamu pasti bercanda, kan? Jangan membuat Papa dan Mama kaget seperti ini, Dini, kata Mama Dini. Dini masih tertunduk. Tidak, Pa, Ma. Apa yang Dini katakan itu benar. Mama Dini tertunduk seakan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Dini. Sementara Papa Dini mengangkat tangannya hendak mendaratkan pada wajah Dini. Namun dengan cepat Naman mencegahnya. Papa Dini menatap Naman tajam. Apa yang kamu lakukan, Naman? Mengapa kamu mencegahku untuk memberikan pelajaran pada anak yang tidak tahu diri ini? Anak yang telah mempermalukan orang tuanya. Naman berusaha menenangkan Papa Dini. Maaf, Tuan. Sebelum memberi dia hukuman, tolong dengarkan dulu penjelasan dari Nondini, Tuan. Mama Dini yang terlihat begitu kaget berjalan dengan perlahan dan duduk di kursi sambil berkata dengan pelan. Tega sekali kamu melakukan hal itu pada kami, Nak. Tega sekali kamu mempermalukan kedua orang tuamu. Tidakkah kamu pikirkan bagaimana perasaan kami ketika kamu melakukan hal memalukan itu? Katakan, Dini, siapa laki-laki yang telah melakukan itu denganmu? Dini masih tertunduk tak berani menatap wajah Papa dan Mamanya. Bagas. Bagas yang telah melakukan itu dengan licik pada Dini, Pa, Ma, kata Dini sambil menangis.
Papa dan Mama Dini semakin tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Dini tentang Bagas. Karena setahu mereka, Bagas adalah pemuda yang baik dan sangat sopan. Jangan mengarang cerita, Dini. Bagas tidak mungkin melakukan hal itu. Apalagi terhadap dirimu, Dini. Kamu adalah sahabat Bagas sejak kecil. Atau mungkin kalian melakukan itu karena kemauan kalian berdua. Kenapa, Dini? Kenapa kamu melakukan hal memalukan itu, nak? Kata Mama Dini. Dini kembali berusaha menjelaskan semuanya kepada papa dan mamanya tentang kejadian di malam Bagas telah merenggut kehormatannya. Dini menangis terseduh-seduh, lalu memulai ceritanya dari kejadian di pesta ulang tahun teman Bagas, hingga dia bangun dalam keadaan memalukan. Mendengar semua cerita Dini, papa dan mama Dini tak tahu harus berkata apa. Papa Dini kemudian tiba-tiba saja mendorong Dini hingga jatuh tersungkur di lantai. Naman dan Mama Dini berlari menghampiri Dini yang saat itu menangis histeris. Mama Dini memeluk Dini lalu berkata kepada suaminya, "Jangan sakiti anak kita, Pak. Ini semua kesalahan Mama. Mama begitu percaya kepada Bagas. Sampai Mama tidak percaya dengan anak kita sendiri. Berapa kali Dini mencoba memberitahu kita bahwa Bagas bukan laki-laki yang baik. Tetapi bukannya percaya padanya. Kita justru memarahinya, Pak. Papa ingat itu kan?" Naman hendak menghampiri Papa Dini yang saat itu memegang dadanya. Melihat Naman berjalan ke arahnya, Papa Dini mencegahnya dengan mengangkat tangannya pada Naman. "Aku baik-baik saja, Naman. Tetaplah di situ." Naman kembali berjalan mundur ke tempatnya semula. Papa Dini kemudian duduk di kursi sambil mengusap wajahnya. "Sekarang, katakan di mana Bagas, Dini. Papa harus menemuinya dan meminta dia bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan padamu," kata Papa Dini sambil menyembunyikan air matanya yang jatuh membasahi pipinya. Dini yang masih dalam pelukan mamanya berkata, "Bagas menghilang, Pak. Itu sebabnya aku terlambat pulang. Karena mencari Bagas kemana-mana, tetapi aku tidak menemukannya." Mendengar jawaban dari Dini, Papa Dini menarik nafas panjang. Wajahnya memerah, sementara mamanya yang begitu merasa bersalah berkata, "Maafkan Mama, Dini. Andai saja bukan karena Mama memaksamu menerima cinta Bagas, pasti semua ini tidak akan terjadi. Mama begitu percaya pada Bagas, karena Mama pikir Bagas adalah laki-laki yang baik." Mama Dini melanjutkan perkataannya, "Terlebih dia adalah sahabatmu sejak kecil, Dini. Mama tidak menyangka dia sangat pandai bersembunyi di balik topeng, sehingga kita semua tertipu olehnya." Setelah Mama Dini mengatakan hal itu, semuanya hanya diam. Naman hanya tertunduk, sementara Dini, Papa, dan mamanya hanya menangis. Saat itu suasana menjadi sangat hening. Hanya suara isak tangis Dini dan mamanya yang terdengar. Tidak lama kemudian dengan wajahnya yang memerah, Papa Dini berkata, "Lalu sekarang, apa yang harus kita lakukan? Akan disembunyikan di mana wajah Papa ini, Dini?" Semua kembali terdiam. Papa Dini kembali berkata,
Rasanya papa lebih baik mati daripada harus menanggung malu seperti ini. Dini dan mamanya yang sejak tadi menangis sambil berpelukan di lantai, langsung berlari memeluk kedua kaki papanya, yang saat itu duduk di kursi. "Tidak, Pak. Jangan katakan itu. Tolong maafkan aku, Pak." Papa Dini tidak berkata apapun. Lalu Dini kembali berkata, "Jika ada yang harus mati, itu bukan Papa, tapi aku, Pak." Setelah mengatakan hal itu, Dini berlari ke dapur. Entah apa yang akan dia lakukan. Melihat hal itu, semua orang berlari mengejarnya sambil berteriak, "Dini, Dini, apa yang akan kamu lakukan, Dini?" Naman yang berlari kencang langsung menarik tubuh Dini ketika melihat Dini hendak mengambil benda tajam di dapur. Papa dan Mama Dini terlihat begitu kaget melihat apa yang akan dilakukan Dini. Dini berusaha melepaskan tangan Naman yang memegangnya erat. Karena Dini terus berontak, Naman memeluk Dini dan berkata, "Apa yang Nona lakukan? Apakah Nona pikir dengan melakukan hal ini masalah jadi selesai?" Kini Dini sedikit tenang. Naman melanjutkan perkataannya. "Apakah Nona pikir dengan melakukan ini rasa malu yang dirasakan Papa dan Mama Nona akan hilang? Tidak, Nona. Dengan melakukan ini, kedua orang tua Nona akan semakin malu. Nona mau tahu kenapa? Karena semua orang mengatakan anak dari bapak dan ibu ini mengakhiri hidupnya karena hamil. Bukan hanya malu, tapi kedua orang tua Nona juga akan merasa sangat sedih. Tapi jika Nona berpikir hal itu tidak menjadi masalah bagi Nona, silahkan Nona. Silahkan lakukan apa yang menurut Nona benar." Kata Naman sambil melepaskan Dini. Melihat dan mendengar apa yang dilakukan Naman, Papa Dini kemudian berjalan mendekati Naman. "Naman, kamu sudah bekerja di sini cukup lama. Kamu sudah banyak melakukan kebaikan pada keluarga kami. Kali ini, maukah kamu menolong keluarga kami lagi?" Naman tidak mengerti maksud perkataan Papa Dini. Papa Dini kemudian menyatukan kedua tangannya memohon kepada Naman. "Maukah kamu menikahi anak kami, Dini?" Kata Papa Dini sambil menangis. Tidak hanya Naman, tetapi Dini dan mamanya pun terlihat begitu kaget dengan apa yang dikatakan oleh Papa Dini.